Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Azizah mengenai materi fikih ibadah haji. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Novia Nurul Latifah Romadiati, NIM T 2019 1377. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai kesunahan haji. Kesunahan haji ada 9. Yang pertama yaitu mendahulukan haji daripada umroh. Nah, berkenaan dengan ini ada 3 macam ibadah haji, yaitu haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu'. Haji ifrad yaitu apabila melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan ibadah umroh. Kalau haji qiran itu melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Sedangkan haji tamattu' yaitu mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu kemudian ibadah haji. Dan kesunahannya yaitu melaksanakan ibadah haji ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian melaksanakan ibadah umroh. Sunnah yang kedua yaitu mandi ketika hendak ihram atau ketika hendak memakai pakaian ihram. Selanjutnya yang ketiga yaitu sholat sunnah ihram 2 rakaat. Dan yang keempat yaitu memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, dan berdoa. Untuk pria disunahkan untuk membaca talbiyah secara biljahar atau dengan suara yang keras. Sedangkan bagi perempuan cukup dengan suara yang pelan atau bisiri. Dan kesunahan yang selanjutnya yaitu mencium atau mengusap hajar aswad pada setiap putaran pada saat tawaf. Tetapi kalau tidak bisa cukup dengan isyarat tangan kanan saja. Begitu juga dengan mengusap rukun yamani. Kalau tidak bisa cukup dengan isyarat tangan kanan saja seperti ini. Nah, sunnah yang selanjutnya yaitu melakukan tawaf qudum ketika baru masuk ke Masjidil Haram. Sunnah yang ketujuh yaitu melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf qudum. Dan sunnah yang selanjutnya yaitu minum air zam-zam ketika setelah tawaf. Dan yang terakhir yaitu masuk ke Baitullah atau ke Ka'bah. Selanjutnya yaitu larangan dalam ibadah haji. Yang pertama adalah larangan bagi jamaah pria, yaitu yang pertama memakai pakaian yang berjahit selama ihram. Kan kita tahu pakaian pria itu adalah pakaian ihram yang tidak berjahit. Jadi kalau memakai pakaian berjahit itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua memakai penutup kepala sewaktu ihram, baik itu peci, songkok ataupun yang lain-lain yang menutupi kepala. Yang ketiga yaitu memakai yang menutupi mata kaki sewaktu ihram seperti kaos kaki, kemudian sepatu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu larangan bagi wanita ketika ihram. Yang pertama memakai penutup muka atau cadar atau masker, itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya yaitu memakai sarung tangan. Ketiga yaitu larangan bagi jamaah pria dan wanita, atau ini yang sifatnya umum. Yang pertama memotong dan mencabut kuku. Yang kedua memotong atau mencabut bulu kepala. Yang ketiga mencabut bulu badan lainnya. Yang keempat menyisir rambut kepala. Yang kelima memakai harum-haruman, wangi-wangian, parfum, baik itu untuk pakaian, rambut, badan, atau apapun itu, kecuali yang dipakai sebelum ihram. Jadi saat ihram sudah tidak diperbolehkan untuk memakai wangi-wangian. Yang keenam yaitu memburu atau membunuh binatang darat apapun ketika dalam ihram. Yang ketujuh mengadakan perkawinan atau menjadi wali dalam sebuah perkawinan atau mengawinkan orang lain. Yang kedelapan bercumbu rayu atau bersenggama. Yang kesembilan mencaci maki, mengumpat dan melakukan perbuatan maksiat yang lainnya. Yang kesepuluh mengucapkan kata-kata kotor. Dan yang kesebelas yaitu mencabut tanaman atau menebar benih apapun itu ketika di tanah suci. Selanjutnya adalah dam atau denda. Dam adalah denda yang harus dibayarkan bagi seorang yang melaksanakan ibadah haji, tetapi dalam ibadah hajinya itu dia melakukan larangan-larangan yang telah ditentukan dalam ibadah haji, atau dia melakukan sesuatu yang dilarang, yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan ketika ibadah haji. Yang pertama yaitu bagi
suami istri yang bersenggama dalam keadaan ihram sebelum melakukan tahallul pertama. Damnya berupa kifarat, yaitu menyembelih 1 ekor unta. Jika tidak dapat atau tidak bisa, maka dengan menyembelih 1 ekor lembu. Jika tidak bisa, maka dapat diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak bisa, yaitu memberikan sedekah kepada fakir miskin seharga harga unta 1 ekor unta tersebut. Nah, hal ini dikiaskan kewajiban berpuasa bagi suami istri yang bersenggama tersebut untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kedua, yaitu bagi yang berburu atau membunuh binatang buruan pada saat melakukan ibadah haji. Untuk damnya bisa memilih di antara 3 pilihan berikut ini. Jadi bisa memilih salah satu. Yang pertama yaitu menyembelih binatang seharga binatang yang dibunuh atau yang diburu tersebut. Yang kedua, bersedekah kepada fakir miskin seharga binatang yang diburu atau yang dibunuh tersebut. Dan yang ketiga, berpuasa selama seharga sebesar binatang yang diburu atau yang dibunuh tersebut. Dengan catatan 1 hari puasa itu sama dengan 1 mud. 1 mud itu sama dengan 0,8 kg atau 800 gram atau 8 ons. Jadi sebesar atau seberat binatang yang diburu tersebut itu berapa mud. Kemudian itu diganti menjadi puasa beberapa hari seperti itu. Ketiga, yaitu apabila mengerjakan pada salah satu larangan-larangan berikut ini, seperti bercukur rambut, memotong kuku, memakai minyak rambut, memakai pakaian berjahit, dan memakai harum-haruman atau wangi-wangian. Dan selanjutnya apabila bersenggama atau pendahuluannya setelah tahallul pertama, yaitu damnya berupa tahyir atau dapat memilih salah satu dari beberapa pilihan berikut ini. Pilihan yang pertama yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Pilihan yang kedua berpuasa selama 3 hari. Dan pilihan yang ketiga bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 fakir miskin. Yaitu bagi yang melakukan haji qiran atau haji tamatu. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, apa itu haji qiran dan apa itu haji tamatu. Damnya yaitu berupa menyembelih 1 ekor kambing. Bila tidak mampu, maka bisa dengan berpuasa selama 10 hari. Dengan rincian 3 hari dilaksanakan di tanah ihram sampai dengan Idul Adha, dan 7 harinya dilaksanakan di tanah airnya masing-masing. 5 atau yang terakhir yaitu larangan bagi yang meninggalkan salah satu wajib haji, seperti ihram dari mikot, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina sampai hari tasyrik, melontar jumroh, dan melakukan tawaf wada. Apabila salah satunya ini ditinggalkan, maka damnya yaitu berupa sama dengan dam dari haji tamatu dan haji qiran, yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Bila tidak mampu, maka dapat diganti dengan wajib berpuasa selama 10 hari, di mana 3 harinya dilaksanakan di tanah ihram sampai dengan Idul Adha, dan 7 harinya dilaksanakan di tanah airnya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara urutan ibadah haji. Yang pertama yaitu ihram. Ihram dilaksanakan pada mikot yang telah ditentukan selambat-lambatnya hingga tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dimulai pada saat tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir hingga menjelang fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Selanjutnya dilanjutkan mabit di Musdalifah. Kemudian tahallul awal pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah itu pula melakukan melontar jumroh akobah. Kemudian dilanjutkan mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, yaitu pada hari tasyrik. Mabit ini sama dengan bermalam. Kemudian pada hari-hari tersebut juga diisi juga dengan melontar jumroh, ula, wusto, dan akobah pada hari-hari tasyrik tersebut. Kemudian dari melontar jumroh
melakukan tawaf ifadah. Seperti yang kita tahu, tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir pada arah yang sama pula. Selanjutnya melakukan sa'i atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sebelum melakukan sa'i, badan dihadapkan ke arah Ka'bah. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan tahallul tsani. Nah, setelah melakukan tahallul tsani, maka sudah selesai urutan pelaksanaan ibadah haji. Bagi mereka yang mau kembali ke tanah airnya masing-masing, maka harus melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sebagai tambahan, bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bacaan ketika melempar jumroh. Bismillahi wallahu akbar, rajman lisyayatin waridhal lirrahman, Allahumma ja'al hajja mabruran wa sa'yan mashkuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.